Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita mohon ampunan kepadanya, kita mohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Doa kita semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah Ta'ala limpahkan untuk keluarga beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah Ta'ala limpahkan untuk para sahabat beliau ridwanullahi alaihim jami'an, dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada siapapun yang tetap mengikuti langkah mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, janganlah meninggal kecuali sebagai muslim. Para tamu Allah, dhuyufur rahman, azani Allah wa iyyakunna jami'an. Semoga Allah memberikan izzah kemuliaan kepada ummahat yang hadir di taman surganya Allah, Radhatul Jannah, di rumah Allah Al-Mutmainnah. Kita akan melanjutkan kaji kita dari kitab Al-Adabul Mufrad. Kita masuk di nomor 19. Bismillah. Ini masih berbicara tentang berlaku baik, berbuat baik kepada orang tua, bapak ibu, selama tidak dalam berbuat maksiat kepada Allah. Masih berbicara itu. Jadi ketaatan itu harus, tetapi kalau untuk urusan maksiat tidak boleh ada ketaatan. Siapapun dia, siapapun, mau orang tua, mau pemimpin, mau siapapun. Bahkan dalam hadis ini
dengan yang telah melahirkan kita saja, yang mestinya harus di atas segala-galanya, tapi ternyata aturan agama tidak. Kalau mengarah kepada maksiat, menyelisihi syariat, bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, berani mengatakan tidak. Baik, nomor 19. Haddatsana Muhammad bin Katsir. Kata Imam Bukhari, Muhammad bin Katsir telah mengatakan kepada diriku. Haddatsana Sufyan. Sufyan telah mengatakan kepada diriku, kata Muhammad bin Katsir. An Atta bin As-Sa'ib, dari Atta bin As-Sa'ib, an abihi, dari bapaknya, an Abdillah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasulullah SAW namanya Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai keduanya. Qal, ia mengatakan, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliaunya mengatakan, laki-laki yang menemui Rasul SAW, kemudian beliaunya mengemukakan, jitu ubayyi'uka alal hijrati. Rasul, ini bahasa saya terjemahkan, bahasa orang Jawa itu kan katanya cenderung lembut gitu loh, Rasul gitu kan, jadi ada komunikasi gitu. Rasul, saya menemui engkau ingin berbaiat sumpah setia. Baiat itu merupakan satu bentuk ungkapan kesetiaan dengan siapa yang kita baiati. Laki-laki ini begitu, Rasul, aku datang menemuimu untuk melakukan setia kepada dirimu, yaitu ikut hijrah dari Mekah menuju Madinah. Wa taraktu abawayya yabkiyani, sementara Rasul, hijrahku bersama dirimu, saya meninggalkan kedua orang tuaku yang kondisinya hatinya tidak ridho, hatinya tidak suka. Beliaunya menangis. Jawabannya Rasul, qal, Rasul mengatakan, bahasanya api. Rasul tidak mengatakan, ya sudah tinggalin aja, bukan begitu. Ya sudah, kamu ikut saya aja, tinggalin orang tuamu, kok tidak gitu. Ini jawabannya. Qal, Rasulullah SAW memberikan jawaban, irji ilaihima, kamu pulang, temui keduanya. Kamu balik, temui keduanya. Mohon maaf, ini karena memang saya seharusnya nggak minta maaf, tapi memang kondisi seperti ini, gerimis tadinya, hujan, adem, jadi sangat mendukung untuk orang itu tunduk, kata orang Sunda, mendukung sekali, tunduk, terus kulem, ya kan, gitu, mendukung, dan plus AC ini. Jadi mendukung semuanya. Jadi nanti kalau ada jenengan yang tidur, monggo tidak apa-apa, sisakan 2 orang, biar bisa saya ajak untuk ngobrol ya. 2 orang aja lah, nggak usah banyak-banyak, satu sini, dan yang lainnya gini juga boleh, monggo. Karena saya sudah melihat ada yang tanda-tanda sudah gini misalnya, ini nggak apa-apa, maklum, karena kan memang suasananya. Soalnya kata Rasulullah SAW, irji' ilaihima, baliklah kamu
pulanglah kamu temui keduanya. Fa'adhik huma, bikinlah keduanya senang. Kalau arti letternya fa'adhik dari kata adhaka itu artinya tertawa. Orang kalau senang itu senyum. Orang kalau senyum bisa tertawa. Jadi Rasulullah SAW memberikan pengajarannya kepada laki-laki tadi, baliklah kamu temui orang tuamu, bikin senang, biar senyum, biar tertawa. Kama abkaitahuma, sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis. Karena dia menangis karena sikapmu. Sekarang bikin keduanya senang. Dengan cara apa? Kamu temui dia. Baik. Rasulullah tidak berikan jawaban, udah kamu ikut saya, ikut hijrah, biarin keduanya menangis. Tidak demikian. Ini artinya untuk sayang dengan orang tua, kondisinya sampai kapanpun, tidak ada kata berhenti. Baik, kita akan melihat fawaidnya. Pelajaran ini hadis ada di dalam hadis nomor 13 yang lalu. Hadis nomor 13 adalah ada kalimat seperti ini. Penjelasannya, idza lam yakun al jihadu fardhu ainin fala yajuzu al khuruj bidunil istidani minal abawaini. Selama jihadnya tidak fardu ain. Tahu fardu ain? Fardu ain berarti kewajiban per individu. Itu arti fardu ain. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Kalau pengertian fardu kifayah berarti sesuatu yang wajib tapi akan menjadi tadi akan ketika dilakukan oleh sebagian maka gugur buat yang lain. Wajib, tetapi ketika yang lain sudah ada yang melakukan maka yang lain gugur kewajibannya. Contoh apa Ustaz? Contohnya ngurusi jenazah. Tidak mungkin 100 orang mandiin semuanya. Kalau sudah ada sebagian yang memandikan jenazah, maka gugur bagi sebagian yang lain. Mensolati jenazah sama, mengkafani jenazah sama. Tapi tidak. Kalau jihadnya itu bentuknya fardu ain, maka mesti harus berangkat tanpa izin orang tua. Apa contoh jihad fardu ain? Ketika terjadinya agresi, ketika terjadinya peperangan, tidak boleh kemudian maaf kalau orang tua nggak mengizinkan terus tidak berangkat. Tidak. Itu keharusan fardu ain. Adakah jihad yang tidak fardu ain? Banyak. Contoh, menuntut ilmu. Contoh lagi, belajar akan ilmu dunia. Itu adalah bukan fardu ain, dan fardunya kifayah. Tapi ketika tadi jihad yang tidak fardu ain, maka mesti izin dengan orang tua. Ingat Allah, kalau jihadnya jihad fardu ain,
maka tidak boleh keluar tadi adalah sebelum izin dengan kedua orang tua. Jadi kalau jihadnya bukan fardu ain, izin dulu. Kalau jihadnya fardu ain tanpa izin tidak mengapa. Makanya putra putri kita dilatih setiap keluar rumah itu selalu ngomong dengan abi uminya, Didik berangkat sekolah dulu. Dia akan melaksanakan jihad itu. Dia izin. Suaminya mau berangkat, ibu sama sama suami masih tinggal di rumah orang tua. Kemudian mau berangkat, izin dengan orang tua. Bu, berangkat kerja dulu. Jihad untuk keluarga diantaranya mencari ma'isyah, izin dengan orang tua. Al-isti'dzan. Baik, nomor 2 adalah, saya lanjutkan, mura'atun Nabi SAW lil walidaini wa ta'kidu irdaihima. Hadis tadi berisi tentang perhatiannya Nabi SAW tentang haknya orang tua dan penekanan supaya kita manusia selalu mengharap ridhonya orang tua. Maka ada hadis yang lain, ridho Allah berada di atas ridho orang tua. Kemudian adalah yang ketiga, fadlu birril walidaini wa ta'zimi haqqihima wa kasrati thawabi ala birrihima. Keutamaan berlaku baik kepada kedua orang tua dan mengagungkan haknya orang tua serta besarnya pahala ketika berlaku baik kepada kedua orang tua. Dan berlaku baik kepada orang tua itu ternyata fasenya di saat dia hidup sampai di saat keduanya sudah tiada. Tidak hanya ketika hidup, bahkan sampai ketika keduanya tiada. Jadi saya gunakan kata tidak ada kata berhenti untuk mengagungkan orang tua. Gitu. Salah satunya apa? Ketika sudah tiada, mendoakan. Salah satunya adalah menziarahi makamnya orang tua. Jadi sampai kapanpun tidak ada kata berhenti untuk berlaku baik kepada kedua orang tua. Baik, kita masuk nomor hadis 20, masih satu paket dengan tadi. Haddatsana Ali bin Al-Ja'ad. Kata Imam Bukhari, Ali bin Al-Ja'ad telah mengatakan kepada diriku. Ia berkata, akhbarana Syu'bah. Syu'bah mengabarkan kepada diriku. An Habib bin Abi Sabit, dari Habib bin Abi Sabit. Kalau ia berkata, sami'tu Abul Abbas Al-A'ma. Saya pernah mendengar Abul Abbas, orang yang buta. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Allah meridhai keduanya. Kalau ia berkata, sanad hadisnya masih dengan di atas tadi, redaksinya berbeda. Ja'a rajulun, kata beliau, datang seorang laki-laki ilan Nabi, kepada Nabi SAW, yuridu al-jihad, dia ingin ikut jihad. Kemudian adalah faqal, Rasul nanya, ahayyun walidaka, orang tuamu dua-duanya masih hidup enggak? Rasul nanya, orang tuamu dua-duanya masih ada? Kata dia, faqala na'am, dua-duanya ada Rasul. Apa kata Rasul? Fafihima fajahid, pada keduanya berjihadlah kamu.
Kalau tadi di atas, bikin keduanya senang, sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis. Yang sekarang berjihadlah kamu pada keduanya. Berarti jihad tidak hanya menuntut ilmu, jihad tidak hanya berperang, jihad tidak hanya mencari penghidupan, tapi jihad juga ternyata bakti ke orang tua. Menuntut ilmu jihad, berperang melawan musuh jihad, mencari ma'isyah bagi para suami jihad. Tetapi ternyata di dalam hadis ini perintah Rasul awalnya tadi seperti ini, yaitu fafihima fajahid, pada keduanya antum jihad. Berarti pada keduanya kamu berbuat baik sampai kapanpun. Tidak ada kata henti, tidak ada kata berhenti. Sekalipun orang tuamu kadang-kala tidak ngenakin hatimu, kadang-kala ngeselin, sampai kapanpun jihad untuk keduanya. Saya punya tetangga, hari ini beliau di RSCM. Hari ini beliau kepala keluarga. Kalau nonton acara streaming ini, beliau itu namanya Pak Sriono. Dulu sama-sama tinggal awal dengan saya di Citra Kebun Mas Kerawang. Tahun 2000 saya tinggal di Kerawang. Sebelumnya saya tinggal di Komplek Kodam dengan Pak Qasim Nur Sehat. Nah, beliaunya sekarang di RSCM. Salah satu putrinya yang suka melayani kalau saya beli, karena dia jualan gudeg dan lain sebagainya. Putrinya sekarang izin tidak ke kampus dulu, tapi dia ingin bakti ke abinya, ke ayahnya, untuk nungguin ayahnya yang sudah sakit sekarang mesti harus di RSCM. Sudah kena semuanya, penyakit yang ditakuti oleh semua orang, yang berdampak ke ginjal. Dia rela untuk tidak keluar, tidak kuliah. Saya tanya, Duk, sekarang dia orang Jawa, orang Jogja. Saya panggil, Duk, lo, mana kuliah? Enggak kuliah? Enggak, Pak Ustaz, enggak apa-apa. Saya izin dulu. Demi orang tua. Enggak egois. Inilah jihad. Berarti bentuknya jihad, formatnya macam-macam. Bikinin kopi itu bagian dari jihad. Nyuciin bajunya bagian dari itu. Hadis awal tadi bikin keduanya senang, tidak ada kata jihad. Tapi hadis ini di nomor 20 kata Rasulullah, fafihima fajahid, pada keduanya antum mesti jihad. Jihad itu bentuk kata kerja perintah. Berarti dengan orang tua wajib jihad. Jadi selama ini kalau mindset kita jihad itu angkat senjata, ternyata tidak. Nganterin ibunya ngaji harinya Rebu kedua di Al-Mutmainnah itu jihad itu. Nah, besok jam 9 ibu mau ngaji ke Al-Mutmainnah di Lampiri. Betul kan Lampiri ya? Lampiri. Tolong anterin ya. Iya Bu, siap. Jihad itu. Yuk, sekarang fawaidnya. Bismillah. Fadlu birril walidaini, keutamaan berlaku bir kepada kedua orang tua. Saya baca Arabnya, tapi saya juga ingin menunjukkan kepada ibu arti bir. Nanti pakai dibaca oleh beliaunya nanti di Arba'in.
Saya akan tunjukkan dulu ini fadlu birril walidaini, keutamaan berlaku berlaku baik kepada orang tua. Apa maknanya bir itu nanti? Dan agungnya hak kedua orang tua, besarnya hak kedua orang tua, wa kathratis thawabi ala birrihima, besarnya pahala berlaku bir kepada keduanya. Sekarang saya akan tunjukkan apa makna bir. Yang punya arba'in dibuka, nomor hadisnya 27. Yang punya HP bisa dibuka, nomor hadis 27. Monggo. Yang ngaji di sini ada yang jauh. Ini dulu ketemu dengan saya di Pondok Kelapa ini. Ini dulu. Jadi ini belum lulus dengan saya ini, makanya pindah ke sini. Masya Allah, lu bener ya. Ada lagi yang jauh, Kerawang ngaji ke sini. Ada juga saya maksudnya. Iya. Yuk, monggo. Nomor berapa? 27. Silakan. Ada 2 hadis. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Terus hadis riwayat Muslim. Lanjut, ada 2 hadis dari Wabisah. Dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Terus kebajikan itu adalah apa saja yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tenteram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa saja yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu, meskipun manusia memberi fatwa kepadamu. Hadis hasan, kami meriwayatkannya dalam 2 kitab Musnad 2 orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan. Syukran. Perhatikan dari hadis nomor 27. Yang dibahas cuma 2, baik dan dosa. Jawabannya Rasulullah SAW untuk hadis yang pertama, apa itu baik? Jawabannya beliau, akhlak yang baik. Apa itu kebaikan? Jawaban beliau, akhlak yang baik. Terus, apa itu dosa? Jawaban beliau, dosa itu sesuatu yang menggelisahkan dirimu dan kamu tidak suka kalau orang lain tahu. Tanamkan ini, masukkan dalam kata al-walidain. Jadi kalau akhlak yang baik, orang tua manapun senang. Akhlak yang apapun kalau itu tidak baik, itu bikin orang tua tidak senang. Dan satu lagi, kamu harusnya malu kalau sampai orang lain tahu kamu itu ternyata tidak bakti sama orang tua. Kenapa Ustaz ada orang yang sudah dengan orang tuanya saya berani yang berkata, bersikap yang jelek, tapi dia kok tidak malu? Karena hatinya dikuasai oleh setan, maka dia tidak malu. Tapi orang yang tahu, sadar, saya ingin pakai bahasanya, maaf Pak Romi Gerung, orang yang akalnya waras mestinya malu kalau sampai, maaf, tidak bagus komunikasinya dengan orang tuanya.
Kenapa mesti malu? Manusia itu makhluk yang sempurna. Satu-satunya makhluk yang punya hati itu manusia. Malaikat enggak, binatang enggak. Tapi manusia satu-satunya yang diberikan hati nurani oleh Allah untuk merasakan, untuk memikirkan ini boleh atau tidak. Satu-satunya manusia. Makhluk lain enggak. Tapi kalau hatinya manusia sudah ada bintik hitam, dan bintik hitam itu ternyata banyak, maka akan menutupi hati yang mestinya malu, dia jadi tidak malu. Hasan al-Basri itu seorang tabi'in. Ketika bangun malam tiba-tiba menangis, sahabatnya nanya, "Limadha tabki?" Kenapa engkau menangis? Jawaban dia, "Aku ingat suatu dosa yang aku kerjakan." Dia menangis. Gitu. Setiap dosa yang dikerjakan pasti menutup hati, ada bintik hitam, nukta sauda. Semakin banyak maka akan menutup hatinya. Baik adalah akhlak baik. Di dalam hadisnya nomor 27 itu kata baik Rasulullah menggunakan redaksinya al-birru. Betul begitu ya? Lihat Arabnya, al-birru atau al-khairu. Al-birru. Sementara kata al-birru sering digandingkan dengan kata al-walidaini. Maka menjadi birrul walidaini. Dua, Wabisah bin Ma'bad nanya kepada Rasul tentang kebaikan dan dosa. Jawabannya Rasul yang kedua, jawabannya diplomatis. Mintalah fatwa kepada dirimu. Apa maksudnya? Seluruh manusia tahu ini itu layak untuk orang tua, sikapku ini bertentangan dengan maunya orang tua atau tidak, sikapku ini benar atau tidak. Seluruh orang tua tahu, seluruh manusia ngerti. Jawaban Rasul kemudian, kebaikan adalah apa saja itu ma'annat ilaihi al-qalbu. Apa saja yang kalau kamu kerjakan, apa saja yang kalau kamu ucapkan yang bikin orang itu hatinya tentram, nyaman, itulah baik. Tanya orang tua, "Pak, Bu, kalau saya begini jenengan nyaman gak?" Selama ingat, selama tidak menyelisihi syariat. Karena terkadang orang tua senang dengan apa yang kita lakukan, yang terkadang menyelisihi syariat. Kata kuncinya cuma satu, mesti tidak boleh menyelisihi aturan agama. Maka Rasul tadi mengatakan, mintalah fatwa kepada hatimu. Hati manusia itu bersih, tahu ini boleh, mana ini yang tidak boleh. Jadi sekarang kata kuncinya ke orang tua, bikin hatinya tenang. Akhlak kita mesti baik. Tidak ada kata lain. Lanjut, faedah yang kedua. Ijma'ul ulama'i ala wujubi birril walidaini. Ulama semuanya sepakat wajibnya kita berlaku baik kepada kedua orang tua. Semua sepakat. Gak ada ulama yang mengatakan sunnah, gak ada. Apalagi makruh, gak ada. Semua ulama sepakat wajibnya anak berbakti kepada kedua orang tua. Dan wa anna uquqahuma haramun minal kabair. Dan bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk dosa besar.
Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Jadi wajib untuk berlaku baik kepada orang tua sampai kapanpun. Saya tunjukkan saja, walaupun belum nyampe, walaupun belum sampai, ya belum sampai. Nanti ada satu hadis yang bunyinya demikian, bahwa ma min dzambin ajda ayu ajjala li sahibihi al-uqubah ma'a ma yudakhilu lahu min al-baghi wa qati'atir rahim wa uquqil walidain. Tidak ada dosa yang layak untuk disegerakan siksanya bagi pelakunya di dunia. Satu, berlaku atau bersikap melampaui batas. Dua, memutuskan rahim. Dan yang ketiga, durhaka orang tua. Durhaka kepada orang tua, siksanya layak untuk disegerakan. Hati-hati. Untuk yang hadir ini karena memang suasananya dingin, jadi suasana dingin itu gampang menguap. Karena kan saya ustadz yang pokoknya kalau melihat, ya saya sampaikan sekarang, menguap tidak dilarang, yang dilarang kalau tidak ditutup. Saya takutnya kesedot saya. Ya. Karena kalau orang menguap, secantik apapun orang kalau menguap itu mukanya jadi jelek, benar. Dan orang menguap tidak ada bacaannya. Kata Rasulullah SAW, al-aqausu minallah wa tasya'ubu minasyaitan. Bersin itu dari Allah, sementara menguap itu dari syaitan. Makanya kalau menguap gak ada bacaannya, gak ada begini, ya Allah. Nggak ada bacanya loh, nggak ada baca menguap astagfirullah, nggak ada astagfirullah, nggak ada, ya. Sing penting ditutup. Takutnya saya kesedot, gitu, ya. Yuk lanjut. Dah. Saya akan tunjukkan langsung. Perhatikan yang mencatat. Yang ketiga, saya langsung ini. Inna birral walidaini qad yakunu afdalu minal jihad. Yang bisa dicatat bahwa berlaku baik kepada kedua orang tua terkadang nilainya lebih utama dari jihad, dalam kurung mengangkat senjata, dalam kurung berperang. Saya ulang, sungguh berlaku baik kepada orang tua terkadang nilainya, keutamaannya lebih utama dari jihad. Nyatanya tadi di hadis nomor 19 ada laki-laki yang ingin ikut jihad, tapi kemudian kata Rasul, kamu pulang, senangkan kedua orang tuamu sebagaimana kamu telah bikin keduanya menangis. Baik. Hadis nomor 21 sekarang. Babnya bab baru. Man adraka walidayhi falam yadkhulil jannah. Siapa yang mendapati kedua orang tuanya tapi dia malah tidak masuk surga. Mendapati kedua orang tuanya tapi tidak mengantarkan dirinya masuk surga. Ini berarti gagal dalam muamalah dengan orang tua. Baik, hadisnya. Haddatsana Khalid bin Makhlad
Kata Imam Bukhari, Khalid bin Makhlad telah mengatakan kepada diriku, ia berkata, haddatsana Sulaiman bin Bilal. Sulaiman bin Bilal telah mengatakan kepada diriku, ia berkata, haddatsana Suhail. Suhail telah mengatakan kepada diriku, kata Sulaiman bin Bilal, an abihi dari bapaknya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu beliau bersabda. Ini hadisnya, redaksinya yang bisa jenengan catat. Raghima anfuh, sungguh hina dia. Raghima anfuh, 2 kali, sungguh hina dia. Raghima anfuh, sungguh hina dia, 3 kali. Qalu, mereka para sahabat menanyakan. Saya ulang, 3 kali Rasul mengatakan sungguh hina, dan sungguh hina. Mereka, yakni para sahabat, bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, siapa mereka? Siapa yang hina Rasul? Ingat ini kata hina. Siapa yang hina wahai Rasul? Rasulullah SAW memberikan jawaban. Ini yang antum catat, ini yang umum catat. Man adraka walidayhi indal kibari, siapa yang mendapati keduanya orang tuanya di saat keduanya S3, sudah sepuh sekali. Nah, orang Jawa bilang sampun sepuh sangat. Nah, gitu. Terjemahnya nggak gitu, tapi tak tambahin kata gitu biar jenengan kenal. Ya. Siapa yang mendapati kedua orang tuanya di saat keduanya kibar, sudah sepuh. Kata sepuh tak tambahi, sudah sepuh sekali. Au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya. Fadakholan nar, tapi dia malah masuk neraka. Saya ulang. Rasul awalnya mengatakan hina, sungguh hina, sungguh hina. Sahabat nanya, siapa Rasul yang hina itu? Rasul bilang, orang yang ketemu dengan kedua orang tuanya, atau salah satunya yang keduanya itu sudah sepuh sekali, tetapi dia malah masuk neraka. Berarti gagal. Baik, sebelum saya bacakan fawaidnya, kita lihat terjemahan ayat ini. Buka surat yang ke-36. Tolong pakai Quran terjemah, jangan pakai HP. Kenapa tidak boleh di HP? Nggak ada catatan kaki. Tuh, pintar toh. Baca di Quran terjemah yang ada catatan kaki. Yang hari ini punya orang tua sudah sepuh, sudah sakit-sakitan, baca dengerin ayat ini. Yang hari ini punya orang tua yang maaf selalu dibelikan pampers ukuran L maupun XL. L isinya 7 yang perekat, XL isinya 6 yang perekat. Aku hafal karena saya beli sekarang. Kalau yang bentuknya pen celana, L isinya cuma maaf 6 kalau nggak 7. Harganya lagi diskon 59.000. Ngapa aku? Karena tiap hari beli.
Jadi kalau hari ini punya orang tua yang belum pakai pampers, ya ini dalilnya. Kalau hari ini punya orang tua yang sudah pakai pampers, baik yang pakai perekat atau yang celana, baca ini. Kalau punya orang tua hari ini yang sudah tidak bisa ngomong, bisanya hanya itu, baca ayat ini. Oke ya. Suratnya 36, ayatnya 68. Monggo dibaca. Surat Yasin ya, Yasin ada 83 ayat. Ini ayat yang ke-68. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti? Stop dulu. Tidak ada kata orang tua kan? Ada kata orang tua? Tidak ada. Berarti ayat ini bersifat umum, tidak hanya untuk orang tua. Kalau ini bersifat umum, tidak hanya untuk orang tua, berarti ayat ini berlaku untuk tetangga kita. Ayat ini berlaku tidak hanya untuk orang tua kita. Ayat ini berlaku untuk tetangga kita. Berarti kalau kita punya tetangga yang seperti dalam ayat ini, lakukan. Catatan kaki tolong dibaca. Yuk, paling bawah. Catatan kaki itu paling bawah kecil. Kembali menjadi lemah dan kurang akal seperti anak kecil. Itu tidak ada kata orang tua, tidak ada. Tapi ini bisa dipakai oleh kita yang punya orang yang usianya bertambah. Tadi ada catatan kakinya. Kalau orang yang usianya semakin bertambah, itu menjadi lemah dan kurang akal seperti anak kecil. Tahu anak kecil? Ini tadi anak kecil. Aku lagi ngajar, dia jalan, gak apa-apa. Kenapa? Anak kecil. Tuh lagi ngintip, boleh? Boleh, anak kecil. Enggak apa-apa. Berarti nanti ada orang tua karena tambah usianya, maunya jalan, dilarang oleh anaknya. Bu, bapak, teng dalam rumah saja, bosan, pengennya jalan. Ibu, ndak ada yang nganter. Ya kamu nganter dong. Orang tua. Saya pernah khutbah di satu tempat di daerah Jakarta Pusat. Bapak tua ini tahu-tahu maju di depan mimbar saya khutbah, itu mic saya diambil. Kenapa? Orang tua. Gitu. Apa mau ditabuk? Yunda no. Apa dipukul? Yunda. Anak kecil dipukul takut. Orang tua diplototi takut, bener wis. Gitu. Karena kembali seperti anak-anak. Kalau bicara anak-anak, jenengan sudah pernah dapat ilmu ini. Bicara tentang parenting, pola pengasuhan kepada anak yang belum balik, dari usia dari 0 tahun sampai menuju balik. Beda fasenya, 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 5 tahun, 5 sampai 7 tahun, 7 sampai 10 tahun. Berbeda caranya. Ya, itu tadi dalilnya. Siapapun yang bertambah usianya, tambah lemah dan kurang akal seperti anak kecil. Ya, anak kecil pipis di sembarang tempat tidak isi. Orang tua mau pipis di tempat tidur, ya tidak apa-apa, biarin aja. Yang penting ada pampers, kan gitu.
Tahu nggak penyakit prostat? Tahu? Apa itu prostat? Prostat itu penyakitnya orang tua. Apa prostat? Penyakit yang terkait dengan dengan saluran kandung kemih yang dia nggak bisa ditahan untuk buang air kecil. Jadi gampang keperucut langsung keluar. Itu prostat, penyakitnya orang tua. Belum sempat saya kamar mandi sudah perucut di kamar. Berarti anaknya mesti tangga. Tuh, begitulah dengan orang tua. Dan sekarang lihat fawaidnya nomor 21. 1. Al-hassu ala birril walidain wa bayanu azmi sawabihi. Hadis nomor 21 berbicara tentang wajib berlaku baik kepada kedua orang tua, dan hadis tadi menjelaskan tentang besarnya pahala siapapun yang berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Tetapi juga at-tahdhiru, waspada, hati-hati, peringatan, min uquqihima, orang yang berlaku durhaka kepada orang tua, wa azmi iqabi, besarnya siksaan akibat durhaka. Gitu. Nanti jenengan akan ketemu satu hadis. Yang hadis ini bicara tentang Juraij. Ada nama Juraij. Nanti di hadis ini juga, di kitab ini juga. Juraij itu dipanggil ibunya. Dia sedang sholat. Sebentar. Nomor hadisnya 33. Yuk di kitab ini tolong dibaca. Tidak apa-apa, untuk tambahan dalil. Hadis nomor 33, monggo yang bawa kitab dibaca. Iya, silahkan langsung dibaca artinya. Panjang, yo panjang Imam. Ngeluh ya. Ojo, ya monggo. Dari Abu Hurairah, ia berkata. Iya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya diulang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata. Terus? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebentar, ada yang belum ketemu. Nomor hadisnya 33. Bukan halaman loh ya. Halamannya berapa? Halamannya 51. Tuh 51 katanya, kan beda punya saya dengan jenengan. Karena Arab dengan itu. Silakan dibaca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Iya. Tidak ada bayi yang berbicara dalam buayan kecuali kisah putra Maryam dan Juraij. Juraij. Terus? Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapa itu Juraij? Beliau menjawab, Juraij adalah rahib yang senantiasa berada di rumah peribadahannya. Lalu, stop dulu. Juraij itu orang yang ahli ibadah. Lanjut. Lalu ada seorang penggembala yang menggembala sapinya mondar-mandir di bawah tempat peribadahannya. Oke, terus? Dan ada juga seorang wanita dari suatu desa berulang kali menemui penggembala itu. Suatu hari datanglah ibu Juraij dan memanggilnya, wahai Juraij. Juraij ketika itu sedang sholat. Dia lalu bertanya dalam hatinya, ibuku atau sholatku? Rupanya ia mengutamakan sholatnya. Ibunya memanggil untuk kedua kalinya. Juraij bertanya lagi dalam hatinya, ibuku atau sholatku? Terus? Rupanya ia mengutamakan sholatnya. Ibunya memanggil untuk ketiga kalinya. Juraij bertanya lagi dalam hatinya, ibuku atau sholatku? Terus? Rupanya ia masih tetap mengutamakan sholatnya.
Ketika sudah tidak menjawab panggilan itu, ibunya berkata, "Semoga Allah tidak mematikanmu, wahai Juraij, hingga wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur." Stop dulu. Ini ibunya Juraij manggil sampai berapa kali? 3 kali. Juraij enggak menyahut. Sholat atau ibu ya? Sholat. Dipanggil lagi, semakin tinggi suaranya. Kan ibu-ibu biasanya kan gitu tuh, langsung suaranya melengking, Juraij, gitu kan. Hatinya bergumam lagi, sholat atau ibu ya? Sholat. Kata Juraij, tambah lengking lagi sekarang. Dah saking keselnya ibunya ngomong, mudah-mudahan ketika engkau meninggal akan ditonton oleh mereka wanita para pelacur. Saking keselnya itu. Lanjut. Lalu ibunya pun pergi. Kemudian wanita tadi dibawa menghadap raja dalam keadaan sudah melahirkan. Raja itu bertanya kepada wanita tersebut, "Siapa ayah dari anak ini?" "Juraij," jawab wanita itu. Stop dulu. Tadi kan ada wanita yang berada di bawah. Jadi tempat ibadah Juraij itu tinggi kayak panggung gitu loh. Bawahnya ada orang mengembalakan sapi, ada wanita tadi sedang hamil. Kemudian wanita hamil tadi ketika melahirkan ditanya, "Siapa bapaknya anak ini?" "Juraij." Padahal Juraij yang tidak menghamili. Juraij tidak menghamili. Sudah cukup. Singkat cerita, rumah ibadahnya Juraij kemudian dihancurkan. Coba lihat runutan tadi cerita. Dipanggil ibunya tidak nyaut. Padahal ketika sholat boleh membatalkan sholat untuk menyahut akan panggilan seorang ibu atau bapak. Nanti dilanjutkan. Kalau bisa ditinggikan takbir intiqolnya, lantunkan. Ibunya nengok ke kamar atau di kamar, kita lagi sholat, tak dipanggil Allahu Akbar. Ibu biar dengar, oh anakku lagi sholat. Sami Allahu liman hamidah, oh anakku lagi sholat. Kalau enggak, batalin sholatnya. Temuin ibu. Bu, waalaikumsalam. Ada apa nggih? Ada apa bu? Oh, lah kamu lagi ngapain? Maaf bu, tadi lagi sholat. Ya sudah, teruskan sholatnya. Sholat lagi, bukan teruskan. Kok terus batal, masa teruskan yunda. Sholat lagi dari awal. Itu cara yang benar. Itu yang berilmu. Nah ini tadi tidak. Besarnya durhaka kepada orang tua. Hati-hati. Yang tadi sudah Anda sampaikan di hadisnya, nanti akan ketemu. Tidak ada dosa yang siksaannya akan disegerakan di dunia. Salah satunya bagi pelaku durhaka ke orang tua. Jadi apa yang kita lakukan kalau itu tidak baik, ternyata menjadi pemicu munculnya siksa di dunia. Nah, lanjut penjelasannya. Birrul walidaini inda kibarihima wa dha'fihima bil hidmati awin nafaqati. Masih hadis nomor 21. Berlaku baik kepada orang tua di saat keduanya sudah S3 tadi, sudah sepuh sekali, wadok fihima, dan keduanya sudah lemah. Makna lemah, sudah tidak bisa cari maisha. Kalau orang tua ini jenengan pensiunan merdeka, benar lagi, tanyakan ke mereka. Saya alhamdulillah Pak Ustadz tidak ngerepoti anak-anak. Lah kok bisa toh Bapak?
alhamdulillah ada bulanan, tiap bulan dapat Pak Ustaz, walaupun tidak besar. Insya Allah. Bapak dulu apa? Dulu penilik sekolah. Berarti sudah golongan sampai kalau nggak 4A, 4B atau 3D. Dulu penilik sekolah, masih lumayan dapat bulanan, nggak ngerepoti. Mertua saya yang sakit-sakitan itu suaminya meninggal karena dulu adalah Kapendais, Kepala Pendidikan Agama Islam Kabupaten Grobogan, maka pensiunannya terpotong 40%. Dia masih mendapatkan 60%. Gitu. Itu kalau apa yang kerja suaminya meninggal, istrinya masih mendapatkan tadi 60% kalau nggak salah. Kalau nggak salah apa yang 60 hilang tuh 40, pokoknya gitu aturan maunya. Tapi kalau orang tua sudah bukan PNS, bukan TNI, bukan Polri, keduanya lemah, mau ndak mau pasti akan harus jadi tanggungan buat anak-anak. Apa caranya? Di dalam kitab ini diajarkan bil khidmati, layani dia, layani. Awin nafaqah, berikan belanja. Putranya tidak beli pampers, tetapi mesti beli pampers untuk orang tua. Pampers itu sehari bisa 2 atau 3. Malam pakai, besok pagi berarti ganti. Kalau sehari 2 atau 3, satu bal tadi, satu apa itu isinya kalau L itu 7 yang perekat. Harganya sekarang 48.500 karena bentuk perekat, bukan pet yang mahal yang celana. Nah sekarang berarti satu bungkus itu paling kepake kalau nggak 2-3 hari. Besok mesti harus ada uang itu lagi. Itu kalau orang tua yang seperti itu. Harus apa? Al-khidmah, melayani. An-nafaqah, berikan pembelanjaan. Dan kata Imam Bukhari di situ, sababun lidukhulil jannah. Orang yang melayani orang tua, ngasih pembelanjaan orang tua, tidak bakhil, menjadi penyebab masuknya dia ke surga. Tapi waman qassara, kata Imam Bukhari di sini, siapa yang lalai fi adai hukukihima, siapa lalai dari melaksanakan hak orang tuanya, lam yadkhulil jannah, maka dia tidak masuk surga. Gitu, hati-hati. Mengerikan. Baik, itu tadi nomor hadis adalah yang ke-21. Kita masuk di nomor hadis 22. Ingat tadi saya awali dengan surat 36 itu apa tadi? Halo? 68. Ingat ini ada hadiah loh, nanti ada muncul hadiah. Hadiahnya 2 buku tulis. Ini tumbler ini untuk tempat air, ya kan? Nah, hadis nomor 22. Insyaallah ini. Pingin panjang umur, bakti orang tua. Coba wes, bagus no. Ingin umurnya berkah, ingin umurnya dipanjangkan, bakti sama orang tua. Ini nomor 22.
diulang lagi. Pokoknya siapapun yang menguap, mau nunduk, mau ndak, pokoknya ditutup. Kalau nunduk takutnya nanti karpetnya keangkat. No, aku tahu tujuannya biar gak kelihatan Ustaz. Saya tetap melihat, bener yakin Mas. Walaupun pakai cadar saya juga tahu kalau lagi menguap, karena ininya naik masalahnya. Ya, hati-hati. Pokoknya tutup. Karena inilah bagusnya Islam. Saya ngajar kitab adab, namanya Al-Adabul Islamiyah. Islam tuh ngajari ternyata kalau menguap itu ditutup. Karena kalau nggak ditutup itu mukanya jelek, bener. Mbok seayu-ayu kayak jenengan gitu tau, kalau menguap nggak ditutup jelek, bener wis. Yo, hadis nomor 22. Haddatsana Asbagh bin Al-Faraj. Asbagh bin Al-Faraj telah mengabarkan kepada diriku, kata Imam Bukhari. Akhbarani Ibnu Wahab. Ibnu Wahab telah mengabarkan kepada diriku an Yahya bin Ayyub, dari Yahya bin Ayyub, an Zabban bin Fa'id, dari Zabban bin Fa'id, an Sahal bin Mu'ad, dari Sahal bin Mu'ad, an abihi, dari bapaknya yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Qala Nabi sallallahu bersabda, man barra walidaini, siapa yang berlaku baik, akhlaknya baik, nyenengin orang tuanya, man barra walidayhi, siapa yang berlaku baik, akhlaknya baik, nyenengin orang tuanya, tubalahu, maka beruntunglah dia. Kenapa? Zadallahu azza wa jalla fi umurihi, maka Allah akan menambahkan umur padanya. Tambah bisa jadi yang tadi yang 17 jadi 18, tambah bisa jadi berkah umur yang dia pakai. Gitu. Walaupun hadis ini dhaif secara sanad, tetapi maknanya, isinya sangatlah baik. Ya. Nomor 22. Penjelasannya, hadisnya, birrul walidaini sababul barokah, berlaku baik kepada orang tua menjadi datangnya keberkahan dalam hidup, waziyadatu fil umur, dan bertambahnya usia. Dan satu itu, ya, ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kalau tidak ada, saya ganti untuk menanyakan, karena ada titipan hadiah 4 hari ini. Ayo silakan, tafadholi, pakai mic-nya awalan. Ustaz tadi mau nanya yang kalau panggil orang tua tentang judes tadi. Apa? Judes. Panggil sholat sampai 3 hari kepada dirinya. Apakah berlaku untuk sholat wajib atau Bagus, itu berlaku sholat wajib ataukah sholat sunnah. Tidak ada ketentuan baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Kondisinya dilihat dulu. Tetapi bahwa hadis tadi itu sahih, waktunya tidak lama untuk membatalkan sholat, sekedar tadi untuk menyaut panggilan ibu. Panggil sampai berapa kali, kemudian dia tidak dengar, apalagi maaf, ibu punya atau siapapun punya orang tua yang tuli, penting batalin sholatnya. Datangi, kasih tahu, Bu, lagi sholat. Dah dia ngerti nanti. Jadi saya lebih menjawab, dahulukan panggilan orang tua. Bukan berarti menyepelekan sholat atau menyepelekan Allah Azza wa Jalla. Ya. Batalkan sesaat, kemudian temui, dan kemudian dari. Jangan terus begini, batalin sholat, kemudian belanjaan ke toko dulu. Nah itu namanya kamu nggak sholat. Temui dulu, sekedar ngasih tahu tadi, walaupun sudah rakaat kedua, kecuali nanti lihat kondisinya.
Kalau sudah rakaat ketiga, umpamanya sudah tasyahud, lanjutkan. Ini tidak harus. Kondisinya, situasinya kita yang punya ketentuan. Tapi kalau baru rakaat awal, temui dia. Selesai, kemudian batalin. Bu, waalaikumsalam. Ada apa? Kok dibalik nggak dengar? Lagi sholat. Sholat? Iya. Ya sudah, saya terusin dulu ya. Ya, gitu. Sholat lagi. Gitu. Dan itu tidak dianggap menyepelekan sholat. Gitu. Baik. Ya, ada lagi? Mau pakai mic-nya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau tanya mengenai kan kalau kita berkhotbah akan melakukan umur. Nah. Juga dengan kalau kita menjalani silaturahmi. Nah, yang saya mau tanyakan kan Allah sudah kasih kita di atas umur, misalnya di dalam waktu itu sekian. Nah, itu apakah ketika kita nggak melakukan? Mic-nya jangan digini-giniin. Kalau mic-nya digini-giniin belakang nggak dengar, diulang dari awal. Nah, ya. Ya, Pak Ustadz mau tanya tadi yang mengenai bahwa jika kita berbuat baik kepada orang tua ataupun misalnya kita menjalani silaturahmi itu kan menanggung. Nah, itu apakah maksudnya dengan bertambah juga jatah usia kita di dunia? Sedangkan Allah sudah menentukan dari awal sebelum kita lahir bahwa misalnya usia simpulan 60 tahun, tapi ketika kita berbuat baik sama orang tua, kita menjalani silaturahmi jadi bertambah. Apakah seperti itu maksudnya yang saya mau tanyakan? Kasih. Baik, terima kasih. Wah iya. Ini dua-duanya pertanyaannya api-api. Jenengan tak kasih tumbler ya. Nah, nih pertanyaannya api-api. Ya, tolong tak kasih tumbler. Ini, gini jawabannya bagus. Dah siap terima jawaban? Buka di Arba'in nomornya 4. Buka dulu di Arba'in, jenengan yang punya HP bisa dibuka. Termasuk untuk kitab Adabul Mufrad ya, jenengan walaupun tidak pegang kitab, bawanya HP umpamanya, jenengan langsung klik di Google. Umpamanya besok nih, besok pelajaran nomor hadis 23. Diklik di Google Adabul Mufrad nomor 23. Cuma bedanya di dalam klik Google tidak ada penjelasan, yang ada hanya matan hadis. Oke ya, sudah? Perhatikan. Di Arba'in nomornya 4 itu hadis berangkat riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW bahwa setiap orang waktu penciptaannya adalah awal itu janin berupa sperma. Itu belum jadi janin tuh sperma. Di perut ibu selama 40 hari. Fase kedua adalah segumpal darah. Bahasa Arabnya alaqah. Berapa hari di perut? 40 hari. Fase ketiga namanya mudghah, segumpal daging selama 40 hari. 40 kali 3 berarti 120 sama dengan 4 bulan. Makanya orang Indonesia ada yang pinter-pinter, ada yang kreatif, bikin acara 4 bulanan. Walaupun Khadijah tidak pernah 4 bulanan, istrinya Imam Syafi'i tidak pernah 4 bulanan, ya kan? Yang 4 bulanan istrinya Pak Syafi'i. Imam Malik istrinya tidak pernah 4 bulanan. Anas itu anaknya 100, Anas bin Malik tidak pernah bikin acara 4 bulanan. Gak usah geleng-geleng bilang 100 nih. Ya kita dah lanjut, masih Arba'in 4 ya. Setelah 4 bulan fase
kemudian malaikat diperintah oleh Allah untuk meniupkan ruh. Setelah ditiupkan ruh, kemudian malaikat diperintah oleh Allah untuk menetapkan 4 perkara. Apa saja 4 perkara itu Ustaz? Ajal, 2 rizki, 3 amal, 4 celaka atau bahagia. Jadi nggak ada kata jodoh, nggak ada kata wah jodoh, nggak ada. Karena jodoh bagian dari rizki. Yang ditetapkan 4, 1 ajal, rizki, amal orang, celaka atau bahagianya. Pertanyaannya yang tanya tadi, adakah orang yang tahu akan berapa rizkinya? Tidak ada. Adakah orang yang tahu kapan ajalnya? Tidak ada yang tahu. Bagaimana amal seseorang, bagaimana celaka bahagia, tidak ada yang tahu. Karena itu semuanya perkara ghaib. Jangankan kita, Rasulullah Muhammad SAW saja tidak tahu perkara ghaib. Nanti kita baca ayatnya. Sudah. Lah, di sini hadis ini masih berlanjut. Ada seseorang yang awalnya amalnya ahli neraka, tinggal sehasta akan masuk neraka, kemudian berubah amalnya ahli neraka, ahli surga, maka dia masuk surga. Dibalik awalnya orang itu amalnya ahli surga, tapi tinggal sehasta akan masuk surga, berubah amalnya ahli neraka, maka dia masuk neraka. Sahabat nanya, ini penjelasan hadis, itu sudah selesai itu. Sahabat nanya, ya Rasul, kalau begitu karena sudah ditetapkan, berarti ini bahasa Sundanya, Rasul, berarti kalau kita cicing aja. Tahu cicing? Tidak tahu ya sudah. Rasul, kalau gitu kita diam aja, tidak usah beramal, kan sudah ditetapkan Rasul. Tapi sahabat dulu nggak pakai begini, enggak. Ini saya yang pakai begini. Rasul, kalau begitu kita diam aja, ngapain kita berbuat? Mau sudah ditetapkan kok. Rasul menjawab, lah, tidak boleh. Ikmalu, berbuatlah kamu. Kenapa? Fakullu muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing akan dimudahkan sesuai dengan penciptaannya. Setelah itu Rasul membaca 6 ayat, suratnya 92, ayatnya 5 sampai dengan 10. Monggo yang tanya, buka Qur'annya, dibaca terjemahannya. Surat 92 Al-Lail. Surat 92 Al-Lail, ayatnya 5 sampai dengan 10. Monggo baca artinya. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Stop dulu, nanti dilanjut. Ingat 567, saya ulang. Ayat 5, siapa yang senang berbagi, siapa yang bertakwa, kemudian dia hatinya membenarkan akan surga, karena amalnya baik, maka dimudahkan menuju baik. Ayat 7. Kenapa dimudahkan? Karena dia waktu di dunia amalannya senang yang baik-baik, maka dimudahkan menuju baik. Sekarang 8, 9, 10. Monggo. Dan apapun orang yang kikir. Jangan apapun, adapun. Apapun. Yo, tak maafin. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Tuh, oke, lihat 8, 9, 10.
Ayat 8, orangnya nggak senang berbagi, nggak senang weweh, nggak suka ngasih, terus nggak butuh dengan pertolongan Allah, nggak dekat dengan Allah, hatinya tidak membenarkan surga. Ayat 10-nya, dia dimudahkan juga, tapi menuju kesengsaraan. Tuh. Jadi dua-duanya dimudahkan, pilih yang mana? Mau dimudahkan menuju kebahagiaan, 5-6 jalannya. Pengen dimudahkan menuju kesengsaraan, jalannya 8-9. Saya ulang, pengen dimudahkan menuju jalan baik, pilihannya 5-6. Senang berbagi, dekat dengan Allah, hatinya membenarkan surga. Pengen dimudahkan menuju neraka, ayatnya 8-9-10. Nggak usah berbagi, bakhil aja. Nggak usah dekati Allah, hatinya dusta terhadap surga. Udah, berarti silaturahim, berbakti ke orang tua, itu bagian yang akan mengantarkan menuju kemudahan, kebahagiaan. Lah, kaitan dengan umur Ustaz, itu hanya Allah. Karena Rasul saja juga nggak tahu tentang soal yang gaib. Jadi Allah akan mengurangi, Allah akan nambah umur, terserah yang menambah dan mengurangi umur. Tugas kita 5 dan 6. Selalu berbagi, selalu dekat dengan Allah, hatinya ngaklik dengan surga. Kalau opsinya pilihannya pengen neraka, nggak usah berbagi, nggak usah dekat dengan Allah, nggak usah. Maka dimudahkan menuju kesengsaraan. Ya. Wa iyyakum. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Kalau nggak ada, gantian saya nanya. Berarti kalau saya nanya lebih sulit lagi. Oh, boleh. Nah. Bagus, pertanyaannya bagus nih. Berlaku untuk siapa? Berlaku untuk orang tua. Tetapi lihat kondisinya, dilihat. Kalau kondisinya adalah memang mengharuskan untuk itu, ingat ada dalil kaidah yang berbunyi begini. Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak keburukan yang lebih besar didahulukan daripada mengambil yang maslahat. Lagi sholat di masjid, bapaknya, Allahu Akbar, sudah sholatnya maghrib, rakaat kedua, tinggal 1 rakaat lagi, diteriaki sama sama orang, Pak, rumah jenengan kebakaran. Sholat dulu lah. Yaudah, batalin dulu. Kemudian berangkat balik ke rumah. Oh, rumahnya itu mungkin bukan rumah kebakaran, atau ada yang sakit di rumah, pulang ke rumah dulu. Lalu gimana sholatnya Ustaz? Ingat, boleh sholat dengan jamak. Sholat jamak sesuai dengan kebutuhan, tidak mesti safar. Jadi kalau maghrib tetap 3, isya jadi 4. Karena yang tanya bagus, hadiahnya ini silahkan dikasih ke siapa saja boleh. Monggo, terima dulu. Wes pokoknya gitu. Satu lagi, monggo, tanya apa? Kalau nggak ada saya nanya, benar ini. Tapi kalau saya nanya, hafalin ayat yang tadi saya sampaikan. Ngeri kan? Nah iya. Ngapalin arba'in yang barusan tadi saya sampaikan. Ngaji dengan saya, pokoknya jenengan punya Quran terjemah dan arba'in. Simple kok. Gantian saya yang nanya.
Yuk, tunjuk tangan siapa berani jawab. Yuk, pertanyaannya aja, pertanyaannya. Apa jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Nawas bin Sam'an, Rasul, kebaikan itu apa toh Rasul? Jawaban apa? Nggak apa-apa, wis pokoknya nggak apa-apa, walaupun nggak bener tak kasih hadiah. Itu pertanyaan Wabisoh bin Ma'bad. Monggo sini sayang, sini nak. Masya Allah, cantik solehah karena Allah. Sini sayang, makasih. Kelas berapa? Udah ibu-ibu. Masya Allah, sudah anak-anak Pak. Ya Allah, usiamu kok amat muda toh. Ya Allah, Duk. Ya Allah, Duk. Bukan masalah usia 37. Lah kalau anakku yang terakhir piye toh? Ya aku makanya bilang tadi, makasih Duk, apa begitu toh? Itulah karunia Allah ya Allah. Ki bojone seneng banget rek. Awet nom. Dan terima kasih, sudah jam 10:30 lebih. Insya Allah yang akan datang, yang punya HP walaupun nggak punya kitab, diklik hadis Adabul Mufrad nomor 23. Nanti gitu. Ya, terima kasih. Subhanaka Allahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.